Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5 dengan tema hadis tanda-tanda orang munafik. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah, anak-anak semua dapat dimudahkan dalam menerima pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian munafik. Kedua, membaca hadis ciri-ciri orang munafik. Ketiga, menerjemahkan hadis ciri-ciri orang munafik. Keempat, menjelaskan kandungan hadis ciri-ciri orang munafik. Kelima, anak-anak diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran, menepati janji dan amanah dalam setiap aspek kehidupan sebagai wujud nyata dari cinta kepada Allah, Rasulullah, dan diri sendiri. Hubullah, hubur Rasul, dan hubun nafs. Yuk anak-anak semua, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka yang pertama adalah kita harus mengetahui asal kata dari munafik. Munafik berasal dari kata nafaqa, nifakun, artinya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang munafik itu dengan bermuka dua, karena orang munafik, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan yang ada di hatinya. Maka disebutlah dengan istilah bermuka dua. Setelah anak-anak mengetahui arti munafik, sekarang kita membaca hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Yuk kita awali dengan membaca basmalah, dikeluarkan suaranya, dibuka mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahul Bukhari. Setelah kita membaca hadis tentang tanda-tanda munafik, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui arti kata yang ada pada hadis tanda-tanda orang munafik. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Artinya dari Abu Hurairah. Anna, sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Artinya bersabda. Kata selanjutnya adalah ayatul munafiqi. Ayatul munafiki. Tanda-tanda orang munafik. Salasun. 3. Idza haddasa. Apabila berkata. Kadzaba. Berdusta. Kata selanjutnya adalah wa'ada. Artinya berjanji. Akhlafa. Artinya ingkar. U'tumina. Dipercaya. Khana. Berkhianat. Ya, setelah kita memahami arti kata dari hadis tentang ciri-ciri munafik, selanjutnya kita menerjemahkan secara keseluruhan. Yuk kita baca bersama-sama.
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, dia berdusta. Dan jika berjanji, dia ingkar. Dan jika dipercaya, dia hianat. Hadis riwayat Bukhari. Setelah kita mengetahui arti hadis secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah memahami kandungan hadis. Yang pertama adalah tentang arti orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang berkata tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik dalam hadis ada tiga, yaitu yang pertama, ketika berbicara dia berdusta. Kedua, ketika berjanji dia ingkar. Ketiga, ketika dipercaya dia khianat. Kandungan hadis selanjutnya adalah cara menghindari sifat munafik. Anak-anak semuanya, karena sifat munafik itu sangat berbahaya, sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah, maka kita harus bisa menghindari sifat munafik. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah kita harus selalu berkata jujur. Yang kedua, selalu menepati janji. Yang ketiga, selalu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat menghindari sifat munafik karena sifat munafik itu sangat berbahaya. Sebagaimana telah terjadi pada masa Rasulullah, apakah anak masih ingat dengan Abdullah bin Ubay? Ya, Abdullah bin Ubay mampu memporak-porandakan umat Islam ketika dalam perang, sehingga umat Islam mengalami kekalahan. Karena Abdullah bin Ubay menghasut kurang lebih 300 tentara Islam untuk kembali ke Madinah untuk tidak mengikuti perang. Itulah berbahayanya orang yang mempunyai sifat munafik karena akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Refleksi selanjutnya adalah setelah anak-anak mampu membaca hadis tanda-tanda munafik, anak-anak dapat menerjemahkannya serta mampu menjelaskan kandungan hadis-hadis munafik, maka Bu Guru mengharapkan anak-anak semua dapat menerapkan nilai-nilai kejujuran, menepati janji, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan. Di mana saja anak-anak berada, maka terapkanlah kebaikan-kebaikan sebagai wujud nyata dan cinta kepada Allah, Rasulullah, dan diri sendiri. Hubullah, hubur Rasul, dan hubun nafs. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingin mengucapkan satu kalimat, yaitu merajut cinta ilahi dan diri melalui kejujuran, janji, dan amanah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat merajut cinta kita kepada Allah dan Rasulullah dan diri kita sendiri dengan jalan jujur, janji, dan amanah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.